Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Starly dengan NPM 23082010026 dari kelas Data Visualisasi dari Paralel B. Di sini saya akan mempresentasikan daripada final project untuk tugas AI dashboard yang terintegrasi dengan LLM. Bisa dilihat di sini kita ada dashboard utamanya. Di sini untuk strukturnya atau layoutnya itu terdapat header dari judul dashboardnya. Judul dashboard ini nantinya akan terjerat secara otomatis mengikuti dengan filter ini nanti. Kemudian ada filter di sini untuk filter segmen customer, kategori produk, tahun order, wilayah bisnis. Jadi dashboard ini merupakan dashboard dari penjualan bisnis. Kemudian ada sensitivitas rugi dan drop month over month. Di sini saya gunakan untuk men-setting daripada anomali nanti. Di sini saya menggunakan slider untuk lebih interaktif. Kemudian untuk struktur layout utamanya di sini saya menggunakan framework yang telah dijelaskan dari modul data storytelling, yaitu menggunakan setup, conflict, dan juga resolution. Oke, langsung ke setupnya di sini. Setup ini membahas intisari dari performa dan tren konteks bisnis saat ini. Bisa dilihat di sini terdapat 4 KPI yang terdiri dari total sales, total profit, profit margin, dan quantity sold atau kuantitas yang telah terjual. Di sini terdapat juga setup untuk bisnis saat ini yang telah tergenerate otomatis dengan AI. Di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk opennya bisnis saat ini mengalami penurunan pendapatan yang drastis dengan penurunan rata-rata sekian persen per bulan terakhir. Kemudian pendapatan total sebesar sekian juta dolar dan keuntungan sebesar 1 juta sekian dolar dengan rata-rata profit margin 22%. Kuantitas produk terjual mencapai sekian unit. Kemudian untuk konfliknya di sini terkait dengan masalah apa tentang bisnis saat ini bisa terdeteksi masalah dan kita analisis masalah tersebut dengan plottingan anomali. Jadi di sini terdapat seperti biasa ada konteks untuk AI tersebut uh, menganalisis pada bagian konflik tersebut ini. Kemudian di sini terdapat juga 4 chart, yaitu terdiri dari bar chart yang di sini merupakan bar chart daripada subkategori. Jadi subkategorinya di sini terdapat juga judul daripada chart tersebut yang juga tergenerate langsung otomatis pada saat kita memilih daripada filter di atas. Jadi di sini ada subkategori mountain bikes yang saat kita over seperti ini akan tertultip ada salesnya sekian juta dolar, profitnya sekian 800 dolar, kemudian untuk statusnya itu apa. Jadi setiap anomali itu akan mempengaruhi daripada visual dari grafik batang ini. Jadi untuk warna normalnya itu warna ini, kemudian untuk anomalinya seperti ini. Kita akan coba untuk ganti ke apa ya, jangan clothing. Ya, masih anomali. Kita akan coba ke central saja. Nah, bisa dilihat di sini untuk kategori produk
aksesoris di wilayah bisnis sentral di sini kan normal. Jadi untuk visualisasi grafiknya saya gunakan warna untuk menjadi indikasi daripada status tersebut anomali atau normal. Kemudian yang sisi sebelah kanan sini terdapat analitik bahwasanya bocoran strategi segmen tertentu menyerap profit sekian dolar. Untuk profit bersihnya sekian, kemudian subcat sehatnya sekian. Jadi kita bisa melihat untuk profit positif dan juga net profit totalnya. Kemudian juga kita bisa melihat untuk profit negatifnya. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut untuk di sini selanjutnya ada scatter plot untuk memplottingkan uh, terdeteksi anomali seperti kalau pembahasannya terkait scatter plot yaitu anomali outlier ya seperti itu. Kita bisa melihat outliernya. Kemudian untuk kerugiannya di sini karena bersih tidak ada kerugian, kita coba ganti yang lain di Australia. Australia, oke. Bersih juga, semua wilayah saja. Bersih juga ya. Kita ke bikes. Nah, untuk bikes itu sendiri di sini kita bisa lihat produknya. Jadi di bar chart sebelah kanan ini kita bisa melihat produk apa yang mengalami total kerugian. Produk paling merugikan di sini bisa terlihat. Di sini pada kategori produk bikes ada ROT 750 black, kemudian ada ROT 150 red 56. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat juga untuk bar chart MOM untuk melihat berdasarkan kita itu di tahun tersebut di selama beberapa tahun ini dari tahun 2001 sampai 2004 ini terfilter secara time series seperti itu. Kita bisa ubahnya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat untuk month over month itu apakah negatif pertumbuhannya atau drop ataukah positif hijau seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada terkait anomali deteksi ini. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat 3 untuk indikasinya yaitu kritis, warning dan juga info. Untuk di sini kita lihat pesannya ada 2 warning. Nah, itu kita bisa melakukan investigasi dan juga narasi AI. Kita coba lakukan investigasi terlebih dahulu. Jadi kita akan menanyakannya, lalu keluar output dari pertanyaan kita terkait investigasi pada distribusi tidak normal mountain peaks tadi. Seperti ini muncul di bagian AI-nya, AI chat-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan narasi AI untuk semua anomalinya. Nah, seperti ini akan muncul narasi AI-nya. Nah, seperti itu untuk bagian konflik. Jadi konflik ini diberikan kesimpulan bahwasanya distribusi penjualan pada mountain bike dan road bikes menunjukkan adanya transaksi outlier yang sangat tinggi, yaitu sekian sekian dolar dan sekian dolar masing-masing dengan 56 dan 80 transaksi. Hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah dan proses penjualan atau pengelolaan data seperti itu. Kemudian lanjut untuk bagian solusi dan rekomendasi bisnis. Nah, jadi setelah kita lihat untuk konteks intisar performa dan tren saat ini di bagian setup, kemudian juga deteksi masalah terkait konflik bisnis saat ini,
Selanjutnya ada juga untuk solusi dan rekomendasi bisnis tersebut menggunakan AI, integrasi AI untuk kita mencari solusinya. Jadi kita tidak jadi sini semua serba otomatis dibantu dengan AI LLM. Untuk AI sendiri di sini saya menggunakan model dari Grok, yaitu Llama 3.18b ya, yang instan. Nah, di sini untuk resolutionnya sudah tergenerate juga. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab transaksi outlier tersebut. Apakah ada kesalahan dalam program penjualan atau ada kebijakan perlu diubah. Menggunakan analisis seperti heat map atau scatterplot dapat membantu mengidentifikasi pola yang tidak biasa dan memberikan insight bisnis yang lebih mendalam. Nah, setelah kita mendapatkan resolusi dari AI tersebut, kita bisa bertanya-tanya terkait bisnis kita ini. Di sini saya juga menyediakan untuk customize text untuk menanyakan bisnis kita saat ini, yaitu kita bisa tanya langsung atau kita bisa minta insight bisnis. Jika pertanyaan untuk kodenya dikosongkan seperti ini, pertanyaan untuk textboxnya dikosongkan seperti ini, kita bisa minta insight bisnisnya. Untuk strategi kita menjalankan bisnis nantinya. Nah, di sini ada 3 poin insight bisnis yang telah tergenerate seperti ini. Kemudian kita juga bisa tanya langsung produk apa yang paling beresiko tinggi mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Seperti ini kita tanya. Nah, untuk outputnya sendiri sudah seperti ini. Nah, dari pertanyaan tersebut kita juga bisa melakukan rekomendasi pertanyaan yang cepat seperti ini. Mengapa wilayah mana yang menjualnya paling optimal? Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Kemudian setelah 3 setup framework tersebut, di bawahnya sendiri terdapat drill down transaksi regional yang bisa kita gunakan untuk memantau transaksi regional setiap wilayahnya. Kita ada kolom wilayah tentunya, kemudian kota dari wilayah tersebut, jumlah order, rata-rata order, nilai order, kemudian ada profit marginnya, minus atau untung gitu, seperti itu. Kemudian sudah terdapat tabel juga di sini untuk halaman section selanjutnya. Untuk tabel sini saya tambahkan sebagai eksplorasi lanjutan. Kita bisa melakukan filter terkait tabelnya. Di sini kita ada 4 chart. Yang pertama ada tree map, kemudian ada peta wilayah seperti ini, kemudian juga ada peta geospasial seperti ini, kemudian juga ada area seperti ini. Yang pertama di sini waspada untuk subkategorinya. Di sini kita bisa lihat bahasanya ada penjualan tinggi tidak menjamin keuntungan. Untuk judulnya saya sudah sesuaikan untuk tidak memakai deskripsi tapi menggunakan naratif. Di sini kita bisa lihat untuk bikes yang paling besar untuk profitnya, kemudian yang paling kecil dan untuk profitnya yang paling minus yaitu ada di kategori clothing pada subkategori caps. Kemudian pada keuntungan peta wilayah di sini ada wilayah US. Di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk yang paling profit dan
penjualan terbanyak itu ada di provinsi California. Kemudian yang paling merah itu profit yang paling kecil. Untuk profit yang minus. Jadi titik merah tersebut menunjukkan tindakan segera seperti itu. Kemudian untuk tren performa bulanan di sini uh, kita bisa lihat bahwasanya kenaikan penjualan untuk setiap tahun, dan kita bisa melihat lonjakan profitnya. Seperti ini di tahun 2022 Agustus sampai dengan Juli 2004. Kemudian tertinggi ada di penjualan sales Mei 2004, kemudian yang paling rendah terdapat di Oktober 2002. Ya, Oktober 2002. Seperti itu. Kemudian untuk di grafik map ini kita bisa melihat untuk 5 negara yang sebagai kontributor penjualan terbesar bagi perusahaan. Di sini kita bisa lihat untuk profit yang paling tinggi itu berwarna biru, yaitu tentunya di United States. Kemudian untuk yang paling merah yang paling rendah, seperti profit yang paling rendah, yang dimana itu di wilayah United Kingdom. Oke, mungkin seperti itu. Di sini juga ada navigation untuk dashboardnya. Jadi simpulan singkat daripada project ini, Smart Dashboard ini berhasil menjembatani gap antara visual data mentah dan pengambilan keputusan strategis yang dengan integrasi library D3JS yang responsif untuk chartnya, kemudian ditambah dengan eksplorasi lebih lanjut dengan Tableau untuk pemetaan detail, kemudian juga ada engine AI untuk narasi otomatis, narasi naratif tadi, kemudian juga ada proses penemuan insight yang biasanya makan waktu yang lama gitu kan, kini dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik dengan bantuan AI. Seperti itu. Mungkin kesimpulan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.